Oke, baik. Pada modul ke-6 ini kita akan belajar tentang deployment dan hosting. Bagaimana cara kita nantinya untuk mempublikasikan website yang sudah kita buat ke internet. Jadi pengguna lain bisa mengakses website kita. Oke. Nah, apa yang akan dipelajari pada modul ini atau materi ini? Nantinya kita akan mempelajari bagaimana cara mempersiapkan file untuk deployment, lalu platform hosting modern, yakni biasanya yang gratis ya, GitHub Page, Netlify, lalu ada Vercel. Nah, selanjutnya deploy ke GitHub Page step by step. Nantinya juga ada tutorial bagaimana cara GitHub-nya deploy ke GitHub. Lalu deploy ke Netlify atau Vercel, custom domain setup. Nah, ini opsional ya. Kalau mau mengubah nama domain atau nama link yang akan diakses nantinya. Lalu bisa troubleshooting deployment issue. Oke. Nah, selanjutnya di sini pre-deployment checklist. Nah, pastikan file yang sudah kita buat di VS Code itu sudah siap semua. Struktur folder rapi, semua file terorganisir seperti HTML, CSS, JavaScript, dan image-nya. Tidak ada placeholder, teks, ganti semua lorem ipsum yang ada di AI dengan konten asli atau tulisan asli, semisal data asli. Lalu link dan path benar, semua internal link, CSS, JS, dan image terhubung. Pastikan semuanya terhubung. Lalu image teroptimasi, compress image, gunakan format WebP jika memungkinkan. Nah, lalu kita bisa tes lokal dulu. Dipastikan jika kita sudah tes lokal dan berhasil, atau website sudah berjalan sempurna di localhost, kita bisa langsung untuk deploy ya. Jadi pastikan semuanya sudah aman terlebih dahulu. Nah, untuk struktur standarisasi folder, ya, biasanya seperti yang ada di contoh ya. Jadi di VS Code kalian, ketika dicek, itu di bagian kiri strukturnya seperti berikut. Jadi nanti ketika CSS dimasukkan ke folder CSS, lalu JS di folder JS, image di folder image. Nah, sisakan indeks yang ada di luar ya. Nah, tips file utama harus bernama index.html karena ini yang akan dibuka pertama kali oleh hosting. Nah, jadi file yang pertama kali akan dibaca atau dirender oleh hosting itu dengan format index.html. Jadi pastikan indeks HTML-nya terdapat di luar ya, luar folder ya. Nah, di sini ada beberapa eh, platform ya, hosting yang gratis tentunya, yang sudah saya masukkan dan saya pilah kemarin. Nah, di sini yang pertama terdapat GitHub Page, eh, lalu terdapat Netlify dan Vercel ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini juga terdapat kelebihan, lalu base for apa? Nah, di sini terdapat step by step untuk deploy ke GitHub. Jadi kita juga bisa deploy ke GitHub ya nantinya ya. Push ke GitHub repository. Nah, kita gunakan git init, lalu git add untuk menambahkan filenya. Kita commitkan. Nah, kita push menggunakan git remote, git branch, dan git push nanti. Nah, note di sini ganti username dan portofolionya dengan username GitHub dan nama repo yang Anda miliki. Jadi pastikan sama ya. Nah, selanjutnya untuk step kedua, deploy ke GitHub Page. Step kedua, aktifkan GitHub Page ya.
Jadi kita buka repository di GitHub, lalu klik di bagian setting, scroll ke page, di sidebar kiri, source, pilih branch main, lalu folder pilih slash root, dan klik save. Nah, nantinya tunggu 1 sampai 2 menit, website Anda akan tersedia nah, di sini untuk linknya ya, HTTPS, username tergantung username yang Anda punya di GitHub, lalu repository name-nya. Nah, otomatis website Anda sudah terpublikasi ya di sini ya. Nah, di sini juga terdapat troubleshooting untuk common issue. Nah, jika terdapat 404 not found, nah, solusi pastikan file bernama index.html itu kecil semua. Jadi jangan ada caps lock di antara tulisan index.html. Kalau CSS tidak muncul ketika CSS-nya tidak terbaca, bisa gunakan relative path ya seperti pada contoh ya CSS, masukkan folder CSS lalu baru file CSS-nya. Nah, selanjutnya jika image tidak muncul, path harus relatif juga image pic.jpg bukan slash image slash pic.jpg. Jadi hilangkan slash di awal saja biar sama ya. Nah, lalu di sini website tidak terupdate. Nah, solusinya tinggal clear cache saja di browsernya. Nah, nantinya bakal otomatis refresh ya dan dipastikan sudah tidak terdapat error lagi. Oke. Selanjutnya kita bisa deploy ke Netlify ya, cara kedua selain menggunakan GitHub. Nah, kita tinggal sign up ke Netlify-nya itu terdapat link dari websitenya juga netlify.com. Nah, selanjutnya deploy dengan drag and drop. Nah, tinggal drag saja folder yang ada di VS Code atau di folder Anda. Lalu automatic deployment ya otomatis langsung terdeploy dengan URL random biasanya. Nah, bisa kita koneksikan ke Git juga, tapi ini opsional. Cara gampangnya kita tinggal drag folder yang ada di file explorer kita atau project kita, tinggal di drag ke websitenya, lalu kita drop. Nah, cara ketiga kita juga bisa menggunakan Vercel via dashboard. Ini lebih recommended. Jadi kita tinggal login saja ke vercel.com dengan menggunakan GitHub. Nah, lalu klik New Project, import repository dari GitHub, lalu klik Deploy. Nah, ini kita bisa langsung integrasikan dengan GitHub juga. Jadi kita nantinya tinggal memanggil repository kita yang ada di GitHub. Lalu kita deploy ke Vercel. Nah, ini juga terdapat cara lain ya oh ini untuk custom domain. Jadi ketika nama domain kita sudah di-set oleh Vercel maupun Netlify, kita bisa custom ya atau mengubah nama domainnya. Nah, domain ini beda ya dari hosting. Jadi domain ini untuk penamaan URL yang akan kita akses. Nah, stepnya kita bisa beli domain di ya website-website berikut ya. Namecheap, GoDaddy maupun ya Ghoster. Lalu nanti tambahkan custom domain di hosting setting, update DNS record, lalu tunggu DNS 1 sampai 48 jam ya. Nah, di sini terdapat ringkasan singkat tentang deployment. Nah, step pertama pre-deploy, ya kita harus cek dulu ya folder dan file-file project kita, pastikan tidak ada yang salah. Lalu yang kedua, kita bisa choose platform mana untuk hosting yang akan kita gunakan seperti GitHub maupun Netlify maupun Vercel. Nah, untuk step yang ketiga, deployment. Nah, tinggal tergantung mana yang kita pilih ya, platform mana yang kita pilih nantinya. Baru kita ikutin step by stepnya. Nah,
Untuk yang keempat, di sini kita bisa testing dengan cara membuka link yang sudah disediakan atau disiapkan oleh sebuah platform untuk mengecek website kita apakah sudah berhasil terakses dengan baik dan benar ataupun masih terdapat trouble ya atau error. Nah, kita bisa di step test. Nah, selanjutnya untuk step terakhir yakni step share. Jadi ketika kita sudah melalui 4 step di atas ya dan dipastikan tesnya juga sudah berhasil alias tidak ada error, kita bisa share link yang kita sudah buat atau link yang sudah disiapkan ke LinkedIn, portfolio maupun di resume ya. Jadi kita juga bisa share ke teman-teman kita atau orang-orang lain agar bisa mengakses website yang sudah kita buat. Oke, nah, berikut terdapat tugas praktik ya untuk Anda. Jadi challenge-nya deploy your portfolio. Nah, task 1 deploy portfolio Anda ke GitHub page, lalu deploy ke Netlify atau Vercel ya salah satu ya. Nah, compare performance kedua platform tersebut. Nah, submission share dua URL dari GitHub dan Netlify atau Vercel. Nah, jadi nanti Anda membuat dua URL ya dari GitHub dan Netlify atau Vercel. Jadi istilahnya Anda mendeploy atau mengonlinekan website Anda di dua platform. Nah, lalu screenshot setiap step untuk dokumentasi proses Anda. Nah, mungkin sekian untuk materi pertama pada modul ke-6 ini. Terima kasih. Selamat mencoba.